Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Shalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bersama-sama para hamba Allah, mari kita lanjutkan kajian yang tertunda. Bismillahirrahmanirrahim. Man barang siapa abadah yang mengabdi, yang ibadahu kepada Allah, lisyai'in, karena mengharapkan sesuatu, yarju, dia berharap terhadap itu sesuatu, minhu, dari Allah, au liyadfa'a, atau ibadahnya itu semata-mata untuk menghindari urudal uqubati, dari siksaan, anhu, dari Allah. Fama qoma, kalau begitu caranya, kapan dia melaksanakan ibadahnya itu bihaqqi awsabihi, dalam rangka menunaikan hak-haknya Allah. Jadi kapan itu? Untuk Allahnya kapan? Di ibadah itu ada dua. Ada ibadah itu yang minta bagian, ada ibadah yang minta tujuan. Ada ibadah yang karena mengharapkan bagian, ada ibadah yang karena memang untuk tujuan. Tujuan diciptakan sama Allah, kita semua sudah tahu, illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Wa ma, dan tidaklah diperintah illa liya'budu, kecuali untuk menyembah, mengabdi Allah, kepada Allah, mukhlisin, orangnya, hatinya ikhlas, orangnya mukhlis. Orangnya mukhlis. Terus kita ibadah karena ini, karena itu, mengharapkan ini, mengharapkan itu. Terus kapan untuk Allahnya? Itu untuk kita semua. Pikirnya karena sholatnya karena sholat duha karena supaya kebayar utang atau dan yang lainnya, baca waqiah supaya banyak rezeki. Jadi ibadah untuk Allahnya mana? Semuanya untuk kita. Jadi jangan-jangan menurut orang yang sangat sableng bahasanya, kalau begitu ibadahnya belum ibadah dong. Belum ibadah dong kalau begitu. Dan diciptakan nama Allah untuk ibadah secara murni, ikhlas untuk Allah. Semua niat itu untuk Allah. Ini bagi yang suka melafalkan niat ya, ujungnya lillah. Nawaitul gusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardhu lillah.
nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari istiwa'ati sholati fardhu lillah, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, semuanya lillah. Sholli fardhu maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, semua lillah untuk Allah, untuk Allah. Ternyata niatnya lain di hati. Semuanya untuk Allah, untuk Allah. Salah, emang begitu tujuan hidup untuk Allah. Jadi kalau bukan untuk Allah berarti belum ibadah kepada Allah. Kalau saya berani mau bisa mengatakan kalau begitu caranya belum ibadah kepada Allah. Karena ternyata untuk kita bukan untuk Allah. Saya sholat duha untuk saya baca waqiah untuk belum untuk Allah. Kalau gitu kan kata Nabi, man qara'a surat al-waqiah lam yamassuhul faqru, siapa orang yang membaca surat waqiah tidak akan disentuh oleh kemiskinan. Itu sama dengan bahasanya begini, siapa orang yang bikin gula pasti manis. Apa perlu niat? Perlu niat tidak? Saya makan gula supaya manis. Itu sudah ada dalam janji Allah, janji Rasulnya. Siapa yang baca begitu ini, siapa yang melakukan ini, apa perlu lagi diharapin? Soalnya laksanain aja untuk Allah. Apa Allah perlu diingetin? Waduh, makanya suka pikun. Apa perlu ditagih janjinya? Aduh, kan la yukhliful mi'ad. Timbul pertanyaan yang tiba-tiba persis seperti di hadis saya ini ada pertanyaan. Kan kita butuh ini, butuh itu dari Allah. Silahkan tuangkan dalam doa. Kan kita disuruh sama Allah. Kan kita disuruh berdoa sama Allah. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ud'uni astajib lakum. Jadi suruh, ya silakan. Siapa yang tidak boleh berharap kepada, malahan tidak berdoa, sombong. Yang tidak berdoa, yang sedikit pikir disebut orang munafik. Kemarin hari apa ibu-ibu, hari Rebo, pengajian ibu-ibu ciri-ciri orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik salah satunya cirinya adalah wala yadhkurunallaha, mereka tidak suka zikir illa qalila, kecuali sedikit. Enggak betah dikit lama banyak-banyak teh. Assalamualaikum udah. Nah, itu orang munafik yang gitu. Yang tidak suka zikir banyak itu orang munafik. Al-Qur'an surat 4 ayat 140. An-Nisa dari 138 sampai 146 ciri-ciri orang munafik. Tidak suka zikir banyak. Malah ada yang zikir banyak-banyak yang datang suka setan. Mungkin benar, mungkin tidak. Kalau dia mamur, barangkali memang begitu. Kalau dia ya, kalau ada orang yang mau zikir banyak-banyak nanti yang datang setan. Lah kalau dia nggak tahu, mungkin. Tapi yang jelas sama Allah disuruh fadhkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak. Zikir ada yang dibatasi, contoh dari Rasul seperti habis sholat sama-sama salasi. Ada zikir yang tidak dibatasi. Balik lagi ke ibadah ya apa saja.
silakan. Cuma jangan sampai begini. Saya nawaitu kiro atas suratil waqi'ah liqoto idaini lillahi ta'ala. Niat saya baca surat waqi'ah semata-mata supaya gampang kebayar utang lillahi ta'ala. Sudah bismillah saja udah baca waqi'ah karena memang ke situ. Yang namanya api itu gak usah diminta lagi, ya Allah saya niat menyentuh api, mudah-mudahan panas. Disuruh laksanain aja. Duha hubungannya ke situ, tahajud hubungannya ke situ. Ini ayat Quran itu semuanya adalah doa. Ini semua bebetian, kata orang Sunda, bebetian itu buah yang ada di tanah, apa namanya, ubi-ubian itu banyak, semuanya obat, cuman jurusannya masing-masing. Kunyit buat antibiotik, kencur buat jahe, buat kurkuma plus temulawak buat. Dan semuanya ada jurusannya. Al-Quran semuanya doa, cuman ada jurusannya masing-masing. Contohnya dari Rasul, kalau nurunin jenazah kenapa surat Al-Qadar? Ya gak tahu lah, pokoknya samina watonya ikuti Rasul. Kenapa kalau mau tidur kok itu bacanya Fatihah, Qul-Qulan, Al-Ikhlas, Falaq, Nas, ayat kursi, Alif Lam Mim ayat kursi, Al-Baqarah, Alif Lam Mim 5 ayat, loncat ayat 225, ayat kursi. Ada apa itu yang diloncat? Memang nggak boleh dibaca. Ya beda jurusannya barangkali. Paham ya? Beda jurusannya barangkali. Semuanya ayat Quran padahal ibadah. Kenapa dicomotin dikit-dikit? Kalau ini mah ini yang dibaca, kalau ini yang dibaca. Kan berarti ada jurusannya masing-masing. Apa perlu lagi? Itu di bacaan sunnah Rasul menjelang tidur nggak ada doa tidurnya di ayat-ayatnya. Cuman kata-kata tidur doang ada. Apa tuh? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu ada kata-kata tidur. Di Fatihah nggak ada kata tidur, di Qul nggak ada kata tidur. Allahu la ta'khudhuhu, Allahu adapun Allah la ta'khudhu, tidak terhadap kepada Allah apa sinatun ngantuk wala naum, apalagi tidur. Pada sini enggak kurang percaya gitu kepada Allah. Pakai harus ibadah dijual ke duit. Padahal yang mau dikasihkan nama Allah lebih dari itu. Untung Allah yang maha penyayang. Sayang kalau balasan akhirat harus yang langgeng harus dibayar di dunia yang sementara. Sayang tidak? Waduh, alangkah sayangnya. Sayang kalau balasan akhirat yang luas harus dibayar di dunia yang sempit. Sayang tidak? Dalam hadis, kumpulan hadis kursi, kalau hamba Allah masuk surga, satu orang diberi kerajaan seluas 70 tahun perjalanan. Coba ayo. Terus itu diberikan di dunia. Dunia sempit. Satu orang masuk surga dikasih kerajaan wilayah.
70 perjalanan luasnya, 70 tahun perjalanan. Jadi gimana? Segede apa? Di akhirat jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Sudah makholid abadan, khalidina langgeng abada selawas-lawase gitu. Di akhirat tak balasannya mau seperti itu langgengnya. Terus itu balasan yang langgeng itu diberikan ke dunia, sementara dunianya sebentar lagi dia kiamat gitu. Jadi langgeng tidak itu? Jadi nggak langgengnya? Ya kagak. Wadahnya dia rusak. Nah, dunianya kan wadahnya rusak, ya berarti nggak jadi langgengnya. Tuh kayak gitu, jangan ditukar, rugi banget. Di dunia memang gitu rata-rata, seolah-olah semua ibadah kepengen jadi duit, baca Quran jadi duit, sholat jadi duit, semua kepengen jadi duit. Coba baca di kumpulan hadis qudsi. Sementara di alam kubur saja, bukan nanti di akhirat di neraka. Di alam kubur saja ada hamba Allah yang ditanya, jika engkau punya harta kekayaan seisi dunia, mau tidak diganti untuk menembus siksa kubur ini? Apa jawabnya itu orang tersebut? 3 kali lipat saya punya harta seisi dunia, aku akan tukar dengan siksa kubur ini. Nanti mah justru semua dunia kepengen jadi pahala. Sekarang semua pahala supaya dibuktikan jadi dunia, itu terbalik. Sekarang mau dikit-dikit, supaya jadi ngaji Quran. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah membaca Quran ini jadi lancar rezeki. Urusan perut, minta bagian, ayo bagian. Bukan lagi minta tujuan. Minta tujuan itu minta ibadah. Contoh, ya Allah, dengan bacaan Quran ini ya Allah, jadikanlah hamba tidak mendapat kelaparan di alam mahsyar. Gak ada yang minta bagian, yang minta tujuan begitu. Ya Allah, dengan baca Quran ini ya Allah, selamatkanlah dari fitnah dajjal ketika sakaratul maut. Itu minta tujuan. Ya Allah, dengan wasilah membaca Al-Quran ini ya Allah, khusyukkanlah ibadah hamba ya Allah. Ya Allah, dengan bacaan Quran ini ya Allah, segera panggil hamba untuk bisa menunaikan haji ya Allah. Itu minta tujuan hidup itu. Ya Allah, dengan bacaan ini ya Allah, bimbing hamba untuk supaya mengenal ilmu dan mahabbah cinta kepadamu ya Allah. Kata anak muda zaman dulu, tapi lagunya siapa yang dulu artis pernah di PS kan? Nyalakanlah lentera cintamu akan supaya aku tidak terperosok pada jalan yang kau murkai itu. Siapa tuh? Jangan disebut itu Nika Astria. Itu minta tujuan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'in, tolong ya Allah, bimbing, berikan bantuan nih kepada ala zikrika supaya senantiasa selalu zikir kepada wa syukrika, supaya selalu syukur kepada wa husni ibadatika, supaya selalu bisa ibadah sebaik-baiknya kepadamu. Itu minta tujuan. Istri ngeladenin suami minta bagian, kira-kira gimana Pak De? Dikit-dikit mana,
Dikit-dikit mana? Dikit-dikit mana? Pusing lah. Habis nyapu mana? Habis nyuci piring mana? Habis ngeloni mana? Dikit-dikit mana? Kapan untuk akunya untuk? Aduh, kalau punya suami yang sedikit-dikit mana ke istri, wah. Ya Allah, nah itulah barangkali. Jadi betul-betul untuk Allah. Ini boleh percaya, boleh tidak. Ada ibu-ibu yang sangat jernih hatinya, namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, anugerah. Apa itu anugerah? Berikanlah kepada orang lain, ya Allah. Aku tidak butuh. Jika aku ibadah karena sorga, tutup sorga untukku, ya Allah. Kalau ibadahku karena takut neraka, keceburkan aku dalam neraka-Mu, ya Allah. Tapi kalau aku ibadah karena cinta kepadamu, jangan pernah Kau palingkan wajahku darimu. Amin. Bukankah ada dari Nabi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betul. Nah ini kita ceritanya sudah the first class. Ceritanya antara bagus dan yang paling bagus dalam ibadah. Saya juga paham, boleh berdoa, dikir aja ada dua, ada dikir asma, ada dikir dat namanya. Dikir asma, ya Fatah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mu'min. Kita semata-mata menyebut asma-asma Allah karena di asma itu sekaligus sifat Allah, sekaligus berarti meminta apa yang terkandung dalam sifat itu. Ya Fatah, wahai Allah, Dat yang maha membukakan semua yang tertutup. Ya Razzaq, wahai Allah, Dat yang maha memberi rezeki, artinya minta rezeki. Ya Kafi, wahai Allah, Dat yang maha memberikan kecukupan. Ya Mughni, wahai Allah, Dat yang maha kaya dan mengkayakan. Kayakanlah aku. Siapa yang melarang? Silakan. Cuman itu masih kekeh kata orang Sunda, masih kata orang Kerawang, mah aya pangarahan wae. Masih kekeh baik kayak kuli minta upah. Mana untuk Allahnya? Kan ceritanya itu ya. Bukan tidak boleh, disuruh. Surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma. Walillahi khobarun qaddam mubtada muakhar. Walillahi, dan itu Allah memiliki al asmaul husna, yaitu asma-asma yang sangat bagus. Fad'u, silahkan kalian semua berdoa kepada Allah biha, dengan memakai nama-namanya. Mau gagah, sebut saja yang maha gagah. Ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Wah. Mana orang Banten, anjing timbang anjing gitu, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar. Allah Akbar, 5 meter jatuh. Tergantung tema ngaji mah. Kalau lagi nyeritain yang gagah, ya gagah tuh, jangan kaget. Giliran nangis ya nangis. Tergantung tema, tuntutan skenario. Mana kan orang Banten. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin. Kebun jatuh. Tes aja ke anak ayah, ke ayam yang lagi ngiring anaknya, ambil yang kecil, nyamber, gituin. Sebut yang maha gagah. Semuanya aku yakin. Tukang debus ya kalau nggak yakin jebol. Ya Allah.
Itu dzikir asma. Ada dzikir dzat. Dzikir dzat tidak menyertakan apa-apa di hadapan Allah, telanjang keaslian kita, kehambaan kita, tunjukkan kepada Allah bahwa kita lemah, bahwa kita tidak berdaya, bahwa kita hanya seonggok daging yang besok bakal dimandiin sama orang lain, tidak berdaya. Taktum nunduk ke bawah. Fadkur rabbaka idza nasita, sebut nama Tuhanmu ketika engkau lupa. Allah. Al-Quran mengatakan, kulillah, sudahlah, kul, katakanlah Allah. Summa darhum fi haudhihim yal'abu. Sumadan, kemudian tinggalkan, sisihkan. Siapa? Hum, mereka. Apa itu mereka? Al-aqwan, al-ahyar. Segala pernak-perniknya lepas dari hati. Tinggalkan saja di hati. Allah. Begitu sakaratul maut, begitu ketika sholat, begitu ketika zikir. Jangan selalu bawa-bawa kebutuhan kepada Allah. Giliran butuh dibawa ke Allah. Biarkanlah diri ini, kelemahan ini melebur dalam kefanaan di hadapan yang maha kekal, disebut makom bako. Ya Allah, sekali-kali tubuh dalam 24 jam ada kita ingat Allah tanpa menyertakan yang lain-lain. Lep Allah sok tahan, putus, kata Allah surat Kahfi tadi, putus sambungkan lagi, lupa ingatkan lagi, putus sambungkan lagi. Tuh bibir aja nggak boleh bergumam, hati ingat kata Allah. Kadzikri abaikum aw asadda dzikri, dalam kata Allah begitu. Jadi sekalian itu mengenang Allah, ingat ke Allah itu seperti kepada orang tua kalian, begitu dekat rasanya, itu rindu rasanya. Atau aw asadda dzikri, atau lebih dari itu, bersemayam banget gitu rasanya. Bukankah Allah menyatakan nahnun aqrabu ilaihi min hablil warid, aku ini lebih dekat ilaihi kepada hamba min hablil warid, sekalipun dengan urat leher sendiri. Dekat apanya? Kalau mau dirasionalisasi supaya di mana ya, di saku enggak, bukan tempat, bukan dekat makom, bukan dekat makan, tapi dekat makom. Saya kan pernah di sini mengilustrasikan ini. Pade, dekatan mana? Pade dengan orang tua atau dengan beliau yang di samping? Ayo dekatan. Itu di samping. Orang tua udah busuk di kampung. Kalau tempat mah ya dekat dengan beliau, tapi hubungan dekatan dengan orang tua pandai. Kita hubungan dengan Allah, siapa yang lebih dekat dari Allah? Napas hela aja dari Allah, lahir dari mana? Diciptakan ke dunia aja nggak minta. Siapa yang paling dekat selain Allah? Tidak selamanya barang lama itu tertutup dengan barang baru. Kalau kata mata ini, sawah ini nih, sawah tadinya. Tanya Pak Haji Safi'i, hanya ada sesepuh yang masih sehat, udah 89. Ya. Nah, rawat tuh masih kelihatan kan? Dari bayangan Bapak kelihatan kan? Gitu. Tapi menurut mata ini sekarang masih ada enggak? Ketutup sama bangunan. Tapi hati ternyata yang dulu, yang jauh tidak akan pernah tertutup dengan yang dekat dan yang baru.
Paham tidak? Kok Allah yang terdahulu ketutup dengan yang baru-baru? Itu mematain, kon matain makanya pedah di pasar nonton. Itu ya, kenapa yang coding tertutup dengan yang hadis? Justru di balik hadis itu ada coding. Paham ya? Di balik alam semesta ini justru itulah jawabannya. Iqra bismi rabbikal ladzi, ya Allah. Makanya la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali yang ada hanya Allah. Gila itu yang nerangin. Masa iya kok itu tiang disebut Allah, itu pohon disebut Allah? Coba kembalikan ke asalnya, pasti jawabannya. Kan bapak gak pernah cupret tabrakan ada motor jatuh, Allah Akbar, bukan Allah Pak, motor jatuh. Itu kata fikih. Namanya, saya punya cucu, jin, lengket jin. Allah Akbar. Kucing hitam jin bukan Allah. Siapa yang salah, siapa yang benar? Ya dua-duanya benar. Cucu saya benar, jin itu bukan Allah, itu kucing. Kata siapa? Kata mata. Ini namanya basor, ini namanya basiro. Kata basiro itu Allah. Kenapa? Karena mata ini menyentuh kucing hitam, hati mengembalikan ke asalnya. Pasti bukan ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain. Pasti jawabannya. Ayo, Bapak lihat laut, Allah Bapak benar. Walaupun yang dilihatnya laut, tapi hati mengembalikan ke asalnya laut. Pasti jawabannya. Makanya benar, la maujuda illallah. Tidak ada yang maujud, yang ada hanya Allah. Ahli ma'rifat disingkat, kata bantunya biasa dihilangkan. Di air aku lihat Allah. Nah, bagi orang yang tidak pernah ngaji hikam, gila. Di air saya melihat Allah. Makanya ujung-ujung Allah. Bukan Allah air yang diminumnya gitu. Iya, cuman hati respect. Ketika mendapat nikmat, hati langsung ingat ke Mun'in yang memberi nikmat. Siapa itu? Yang gak ada yang lain. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dosa kalau hati masih pakai wasilah. Wasilah itu perbuatan fikih. Sakit, sembuh, minum obat, itu mah fikih, wasilah namanya. Tapi hati jangan nyebut, Mas sembuh di hati. Iya, bodrek, wah, bukan musyrik lagi kalau Al-A'raf, surat Al-A'raf, surat apa tuh? Wa idza maridtu fa huwa yash'ara, surat Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, itu di hati. Adapun fikihnya mah ya dokter, ya tukang pijit, ya betadin, ya, itu semua itu fikih. Hati jangan mengenal wasilah, lah langsung aja dalam Al-Quran. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit sampai sembuh, Allah lah yang menyembuhkan. Jangan pakai wasilah dalam hati, udah langsung aja Allah. Ada di Baghdad orang pintar, seorang ulama, namanya Syekh Mansur bin Husin Al-Halaji, yang kita kenal Al-Halaji. Ya katanya Al-Halaji yang Jawa adalah Syekh Siti Jenar katanya. Itu beliau tuh dihukum gara-gara mengatakan begini,
ma fi jubahi hada illal haqq. Tidak ada di balik jubahku ini kecuali adalah Allah. Ditangkap sama orang fikih. Yang namanya orang fikih, al-hukmu bid-dawahir wala tahkum bis-sarair fa inna Allaha yatawalas sarair. Jangan menetapkan hukum berdasarkan sir, tapi tetapkanlah hukum berdasarkan faktual. Faktanya di dalam jubah Al-Halaj menyebut bahwa di dalam jubah ini adalah Allah. Berarti menurut fikihnya dia aku Allah. Manunggal datang Sang Hyang Widiwasa disebut apa aja orang Jawa? Manunggal kaula Gusti, penjelmaan Allah gitu. Oh, itu gara-gara dihilangkan aja kata bantunya. Coba kalau seperti saya melihat air, aku di air aku melihat Allah. Kata bantunya apa kata bantunya? Di air aku melihat keagungan Allah. Tidak ada di jubahku, di dalam jubahku ini kecuali adalah keagungan Allah. Selamat di pengadilan. Siapa yang mau menghukum? Makanya jangan ngaji luar dalam ngaji. Syariat dan hakikat dua-duanya tidak ada yang lebih penting. Dua-duanya sangat penting. Syariat terkait dengan hakikat, hakikat terikat dengan syariat. Kalau belajar dari mana dulu, belajarlah seperti filosofi dalam buah-buahan. Buah-buahan itu kulitnya dulu, bukan isinya dulu. Gak ada buah kelapa ngegantung airnya dulu, gak ada. Yuk, kulitnya dulu, wudunya yang benar, sholatnya yang benar. Makin lama itu buah-buahan makin berisi dalamnya, makin mengembang luarnya. Luarnya makin mengembang, isinya tandanya makin berisi dalamnya. Begitu wudunya yang benar apa yang benar. Jangan sampai hakikat, bicara hakikat menghilangkan syariat, nantinya asal eling. Oh, di Cilengsi, di kota Bekasi dulu waktu masih bersatu dengan Kabupaten Bekasi, ada 217 aliran yang sesat. Di Bekasi, di Cilengsi ada yang apaan tuh? Ayo sholat dulu dari dulu kita, dari kemarin, dari tadi kita ngobrol ya, ayo sholat. Udah dulu. Kapan? Itu tadi nepuk pahat 4 kali 4 rakaat. Kenapa? Al-Quran kata dia tuh, makanya Quran itu bisa dibawa kemana saja. Makanya Quran punya ilmunya yang baku. Karena Quran di pelantar pelintir bisa. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni faqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tujuan sholat untuk mengingat Allah. Kalau sudah ingat ngapain sholat? Ayo, kedengaran yang kurang-kurang atau? Iya juga ya. Dia jangan disebut jil di bangku apusnya, nah ngajarinya begitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah tidak keji tidak mungkar, nggak usah sholat. Ayo, kedengaran otak yang radang-radang ngantuk mah, iya juga ya. Ya, bahaya. Udah, jangan dilanjutin lah. Karena ada yang ngantuk. Nanti di TikTok cuma segitunya doang, ujungnya doang. Wah, bahaya.
Tuh Gus Roy dulu di Jawa, mantan petinju yang ngaku nabi. Tuh Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah itu mewahyukan, Allah menurunkan wahyu itu bilisani qaumihi dalam Al-Quran, menurut lisan bahasa kaum-kaumnya. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab karena nabinya orang Arab. Jadi kalau di Jawa nggak bahasa Jawa, terus sholatnya gimana? Ya terjemahin aja bahasa Jawa. Itu Allah agem, sholatnya itu diterjemahin. Kalau kata orang Bekasi kan Allah gede banget. Akhirnya 5 tahun aja kan di penjara ya. Barengan yang dekat tetangga saya itu. Terus saya dijamrut, di atasnya ada Padurenan, di situ ada jalan bengkong. 5 tahun juga di sini gitu. Pulang apa? Oh, nikah itulah, nikah nggak usah pakai saksi manusia. Itu mah manusia suka bohong. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Begitu. Kalau gitu mah dah, juga pelancuran deh kawin. Mana saksinya bang? Ye wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Tuh, itu nasibnya Quran itu antar belajar pak kalau nggak pakai ilmu. Makanya cukup ilmu, paling tidak 12 man ilmu. Coba di sini siapa anak kita yang di jurusan tafsir hadis, yang sangat dasar dari mulai tajwid, nahwu, sorof, badek, bayan, ma'ani dan sebagainya. Sudah ada nit. Jadi dari kesimpulan, ujung-ujungnya malah cuma satu kata dalam ibadah kepada Allah, ikhlas dan husnudon. Ditutup dengan sebuah ayat, udhkuruni azkurkum. Udah segitu aja. Panjangin lagi soalnya panjang lagi temanya. Udhkuru pada eling kabe sironi dan kulo, kata Allah. Azkur, pasti aku pun eling kum kepada kalian. Artinya ibadah saja tulus kepadaku, nanti aku pun tahu kebutuhan kalian apa. Paham? Sekian, terima kasih. Allah Maha tahu, kita dimiskinkannya sama Allah kok, digerakin bibirnya berdoanya sama Allah kok. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ibadahnya jangan dijual ke duit. Udahlah, sholat yang sholat aja, ngaji yang ngaji aja udah. Nanti banyak kebutuhan masuk selambruk-lambruk dalam doa, tuangkan dalam doa. Sekian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.